Saya langsung saja karena terkait dengan waktu, mohon izin Pak Doktor, tadi menyambung dari penjelasan Pak Doktor terhadap penasihat hukum terkait keadaan tadi menutup pintu. Ketika sikap batunya hanya menutup pintu, berarti tidak ada masalah, tidak ada kesalahan di situ karena memang hanya menutup pintu. Kami setuju. Nah, sekarang saya membawanya ilustrasinya seperti ini Pak Doktor. Si A, si B menganiaya si C atau ya ingin melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau memukul si C. Lokasinya di dalam kamar kos-kosan. Nah, ketika si A akan memukul si C ini kan dia berteriak, ribut. Akhirnya si B ini dia menutup pintu, mengunci semua ruang-ruang sekat yang ada udaranya dia tutup. Sikap batinnya agar teriakan korban si C ini tidak terdengar. Kalau sikap batinnya seperti itu, dia masuk tidak sama-sama atau berencana melakukan penganiayaan itu. Ya, berarti antara A dan B ada kesepakatannya terlebih dahulu bahwa mereka sikap batinnya adalah untuk mewujudkan delik. Yaitu menganiaya C. Betul. Baik. Jadi itu harus dibuktikan dulu gitu. Ya, bukan karena menutup jendela kemudian si C itu turut serta. Iya, gitu. Betul. Jadi kan, harus ada pembuktian dulu. Ketika menutup jendela itu dimaksudkan supaya si A menjadi ketika melakukan penganiayaan tidak didengar oleh orang lain. Kan, ternyata tergambar dalam proses pembuktian si B ini tujuan menutup pintu dan lain sebagainya supaya teriakan si C tidak terdengar. Berarti menurut ahli itu terbukti. Itu harus dibuktikan sikap maksudnya kalau itu sudah ketika melakukan itu. Ya, maksud itu saya masuk ke pembuktian. Maksud saya ketika itu sudah dapat dibuktikan dan muncul di persidangan, tujuan menutup pintu itu untuk menutup sehingga tidak terdengar jeritan-jeritan korban. Itu menurut ahli terbukti tidak? Pandangan ahli. Kalau terbukti tidak, ahli tidak mengerti. Tetapi kalau itu sudah dibuktikan dan dinilai oleh hakim itu terbukti ada sikap batinnya menutup jendela itu dimaksudkan untuk bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh A, itu ada turut sertanya. Tapi persoalannya itu terbukti atau tidak, ahli kan nggak ngerti. Baik, selanjutnya Pak Dokter tadi terkait dengan pertanyaan dari penasihat hukum terkait dengan unus testis, nullius testis. Ya, satu saksi bukan saksi. Saya mengutip pandangan Prof. Andi Hamzah, baik di bukunya Delik-delik tertentu, Speciali Delicten tahun 2009 dan Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Pidana Nasional, dia mengatakan begini dalam halaman 239. Kurang lebihnya begini, mohon izin. Kadang orang salah menafsirkan ketentuan tentang satu saksi bukan saksi dalam KUHP. Terlalu literally diartikan. Dalam maksudnya? Ya, maksudnya terlalu terkunci dengan satu saksi bukan saksi. Karena sebenarnya pembuat undang-undang dalam penerbitan KUHP itu sudah memberikan exceptional act-nya pada pasal 185 ayat 3. Nah, sekarang dalam keadaan proses pembuktian di persidangan, misalnya jaksa menghadapi tantangan dalam proses pembuktian satu saksi bukan saksi. Namun satu saksi yang dihadirkan itu memiliki dukungan alat bukti lainnya, berarti satu saksi bukan saksi ini bisa disimpangi berdasarkan 185 ayat 3. Mohon izin Pak Dokter menerangkan. Ya, jadi kan begini, kalau di dalam teori pembuktian itu kan ada yang namanya direct evidence dan indirect evidence. Jadi direct evidence itu adalah nilai yang tertinggi di dalam satu pembuktian karena pembuktian diperoleh secara langsung dari masing-masing alat bukti itu konfirmasi terhadap fakta kan itu. Makanya nilai tertinggi di dalam hukum pembuktian itu kalau diperoleh secara direct. Gitu. Nah, KUHP itu kan memberikan jalan keluar yang sebenarnya nilainya di bawahnya. Jadi nilai pembuktiannya lebih rendah yaitu yang indirect. Gitu. Kemudian ada juga yang indirect itu disebut sebagai circumstantial evidence kan itu. Karena itulah maka kalau satu saksi itu bukan saksi itu kan satu asas. Ya. Dan karena itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Karena itu asas itu juga berlaku untuk melihat kedudukan yang tertinggi dari pembuktian melalui keterangan saksi. Nah, pasal yang dimaksud tadi oleh Pak Jaksa tadi itu kan
sifatnya sebenarnya adalah sifat untuk bantuan memperingan jaksa gitu kan. Kalau tidak memperoleh, tapi nilainya menurut ahli akan di bawahnya dari itu. Jadi tapi secara hukum acara pidana bisa digunakan. Jadi dengan demikian itu diusahakan seperti itu bisa, dan itu masuknya di ranah penilaian hakim. Jadi itu sudah masuk di ranah penilaian. Apakah itu dinilai hakim? Itu ada kesesuaian antara keterangan saksi yang hanya satu dengan alat-alat bukti yang lain. Itu kan harus diberi penilaian masing-masing. Alat bukti mana yang berkesesuaian dengan keterangan saksi yang satu tadi, supaya keterangan saksi tadi jadi bermanfaat. Cuma itu, kalau tidak konfirm dengan alat bukti yang lain, ya tetap berlaku unus testis, unus testis. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait penyertaan dalam pasal 55. Penyertaan dalam pasal 55, mohon izin Pak Doktor, apakah para pelaku peserta dalam pasal 55 itu secara keseluruhan di antara mereka harus sama-sama melakukan semua perbuatan secara sama yang memenuhi rumusan delik secara keseluruhan, atau di antara para pelaku peserta cukup melakukan beberapa bagian saja, khusus terkait pelaku pesertanya? Mohon izin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak harus sama. Perbuatan yang dilakukan tidak harus memenuhi seluruh unsurnya masing-masing itu. Tetapi yang penting di dalam turut serta itu adalah terjadinya meeting of mind di antara peserta, yaitu semua peserta harus ada kesepahaman bahwa terwujudnya delik itulah yang tujuan dari perbuatan yang dilakukan adalah agar delik itu terjadi. Gitu. Kalau tanpa itu berarti tidak ada turut serta. Gitu. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share ya.